Baik, selamat pagi ibu-ibu. Salam berjumpa kembali dengan saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan yang mendampingi wilayah ibu-ibu. Baik, pagi hari ini saya mengadakan pertemuan ini dalam rangka mengajari atau memberikan ibu-ibu pengetahuan serta diskusi mengenai disabilitas. Jadi topik kita adalah ragam dan tingkatan disabilitas. Bagi ibu-ibu yang memiliki penyandang disabilitas dalam keluarga, saya harap memberikan perhatian yang lebih sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi ibu-ibu dalam kehidupan keseharian ibu-ibu dalam melayani penyandang disabilitas seperti Mama Selan yang punya disabilitas ya, Kakak Charles. Baik, lanjutnya saya akan menjelaskan memperlihatkan bagi ibu-ibu gambar penyandang disabilitas ya. Kita buka di flip chart, ada di flip chart 3. Silakan ibu-ibu lihat sendiri bagaimana gambar penyandang disabilitas ya. Baik, silakan ibu, ini lihat ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih untuk perhatiannya ibu-ibu sudah melihat gambar penyandang disabilitas ya ibu-ibu. Oke, itulah gambar-gambar penyandang disabilitas yang ibu-ibu lihat di gambar tadi. Jadi penyandang disabilitas yang dimaksud dalam program Keluarga Harapan atau dalam materi kita ya seperti yang ibu lihat di gambar tadi. Baik, selanjutnya bagaimana kita mengetahui atau memahami kondisi psikologis penyandang disabilitas jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya, maka penyandang disabilitas itu akan merasa rendah diri. Rendah diri artinya dia akan merasa minder ketika bertemu dengan orang-orang yang pada umumnya normal seperti kita-kita. Selain itu dia juga akan sensitif, artinya dia akan mudah tersinggung, mudah marah, mudah emosi. Lalu dia tidak merasa bersemangat dan lain sebagainya. Jadi harus ibu-ibu pahami kalau jika lansia tidak diberikan perhatian lebih dan diperlakukan lebih baik lagi, maka kondisi-kondisi yang akan terjadi pada dirinya seperti itu, seperti rendah diri atau minder, sensitif, tidak bersemangat dan lain sebagainya ya. Jadi ada macam-macam penyandang disabilitas ya yang tidak dapat direhabilitasi. Jadi ibu perlu tahu bahwa penyandang disabilitas itu memiliki kategori atau tingkatannya masing-masing. Ada penyandang disabilitas yang dapat direhabilitasi, itu artinya penyandang disabilitas yang masih bisa beraktivitas ya, atau penyandang disabilitas yang masih melakukan hal-hal aktivitas keseharian dengan sendiri. Tetapi yang tidak dapat direhabilitasi, itulah fokus kita untuk dia selalu membutuhkan bantuan dari kita, dari orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi penyandang disabilitas berat itu adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan atau melakukan aktivitas kesehariannya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik. Jadi penyandang disabilitas seperti ini ya yang kita sebut sebagai penyandang disabilitas berat ya. Jadi ibu-ibu harus membedakan mana penyandang disabilitas ringan. Jadi disabilitas ringan itu artinya dia bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan sendiri. Kalau di penyandang disabilitas berat, penyandang disabilitas berat yang tidak bisa melakukan aktivitas kegiatannya sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Jadi untuk melihat penyandang disabilitas berat itu ibu-ibu bisa lihat di flip chart nomor 4 ini ya. Silakan ibu-ibu lihat. Ya, itulah yang dikategorikan penyandang disabilitas berat yang tidak bisa
direhabilitasi. Maka fokus kita lebih kepada penyandang disabilitas ya, meskipun penyandang disabilitas ringan itu juga membutuhkan perhatian lebih dari kita. Baik, ibu bisa lihat di buku pintar halaman 6 ya. Coba ibu-ibu lihat. Oke, ibu-ibu sudah lihat situ. Baik, terima kasih. Dari pembelajaran kita hari ini akan kita rangkum dan kita diskusikan ya ibu-ibu. Silakan nanti ibu-ibu berpendapat dalam forum diskusi kita. Baik. Ya, jadi ini saya harap dapat menjadi bekal, dapat menjadi pengetahuan yang berguna, yang bermanfaat, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki penyandang disabilitas dalam komponen keluarga ya. Jadi kedepannya saya harap ini dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pertemuan berikutnya kita akan evaluasi apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah ibu-ibu lakukan di rumah dengan apa yang kita pelajari. Apakah yang telah kita bahas hari ini telah dipraktekkan ibu-ibu di rumah dan bagaimana hasilnya? Ya, nanti akan kita diskusi dalam pertemuan berikut ya. Baik, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dengan topik mengenai ragam dan tingkatan disabilitas. Dengan apa yang saya sampaikan, saya berharap ibu-ibu sudah mampu memahami perbedaan atau ragam-ragam disabilitas, mana itu ibu-ibu bisa membedakan disabilitas yang ringan dan disabilitas yang berat yang tidak bisa direhabilitasi. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah mau hadir. Nanti selanjutnya kita akan evaluasi ini dan kita akan mendiskusikan atau belajar topik-topik yang lain lagi yang dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga atau family development solution. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita.